Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 12 untuk materi lintas ekonomi atau ekonomi lintas selanjutnya pada part yang keempat ini atau materi yang keempat ini masih dalam bahasan bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, dari pembahasan bab 2 persamaan dasar akuntansi ini insyaallah kita sekarang akan memasuki materi tentang pengkodean akun. Dalam pengkodean akun, di sini kita ketahui ada 4 pengkodean atau 4 model pengkodean. Pertama, sebagaimana yang telah kita ketahui pada pembahasan yang lalu, bahwa akun-akun dalam pencatatan akuntansi itu paling tidak ada 5 jenis akun. Di antaranya ada akun harta, ada akun utang, ada akun modal, ada akun pendapatan, dan akun beban atau biaya. Nah, kita lihat tentang pengkodean pada masing-masingnya di sini dibagi dalam 4 model. Pertama ada pengkodean melalui kode numerikal atau disebut dengan numeral, di mana untuk kode numeral ini pengkodean akun pada masing-masing akun ada yang namanya akun harta ini pengkodean nomornya bisa berkisar antara nomor 100 sampai 199, itu untuk akun-akun harta. Kemudian untuk akun utang pengkodeannya berdasarkan numeral, ini bisa dari kisaran 200 sampai 299. Kemudian untuk kode akun numeral modal itu bisa dari nomor 300 sampai 399. Kemudian untuk pengkodean secara numerikal atau numeral pendapatan bisa dari mulai 400 sampai 499. Nah, kemudian untuk pengkodean numeral pada akun beban atau biaya, ini bisa dikasih nomor dari kisaran 500 sampai 599. Nah, itu pengkodean berdasarkan numeral untuk masing-masing akun. Kemudian yang kedua ada pengkodean akun pada masing-masing akun tersebut berdasarkan kode desimal. Nah, ketika kita bicara tentang pengkodean desimal, berarti pengkodeannya menggunakan jeda titik pada nomor akun masing-masingnya. Contoh di sini kita lihat untuk akun-akun harta. Akun harta itu secara pengkodean desimalnya bisa dari mulai 1.0.0 sampai 1.9.9. Kemudian untuk kode desimal utang itu dari 2.0.0 sampai 2.9.9. Kemudian untuk pengkodean desimal modal itu bisa dari mulai 3.0.0 sampai 3.9.9. Kemudian untuk kode desimal pendapatan bisa dari 4.0.0 sampai 4.9.9. Kemudian untuk pengkodean desimal bagi beban atau biaya bisa dari 5.0.0 sampai 5.9.9. Kemudian ada yang ketiga, pengkodean akun itu berdasarkan kode mnemonik atau disebut dengan pengkodean huruf. Untuk seluruh akun harta bisa dikasih kode huruf H. Kemudian untuk utang itu bisa dikasih kode huruf U.
Kemudian untuk akun modal bisa dikasih kode M. Kemudian untuk pendapatan bisa dikasih kode P. Kemudian untuk akun beban atau biaya bisa dikasih kode huruf B. Kemudian yang keempat, kode kombinasi, yakni antara huruf dan angka. Seperti di sini untuk kode harta itu bisa H.1. Ini menggabungkan antara huruf dan angka. Kemudian untuk akun utang bisa U.1. Kemudian untuk akun modal M.1. Kemudian pendapatan P.1 dan beban B.1. Nah, ini pengkodean akun. Kenapa penting untuk perkara ini? Biasanya memang perusahaan menggunakan kode-kode ini sebagai sarana mempermudah pencatatan akun dalam pencatatan akunnya. Kemudian kita lihat transaksi yang bisa mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Di sini paling tidak ada 3 transaksi yang bisa menyebabkan perubahan harta dengan adanya harta. Pertama, ada pembelian harta secara tunai. Di sini berarti ada harta satu yang bisa berubah dengan harta yang kedua, yaitu dalam bentuk tunai. Kemudian ada penerimaan piutang usaha. Ini pun bisa mengakibatkan perubahan harta karena sebab harta. Kemudian yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Ini juga bisa mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Kemudian ada transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Nah, di sini terjadi perubahan harta dengan utang atau harta karena sebab utang. Ketika terjadi pembelian harta secara kredit, harta berubah, utang juga berubah. Kemudian memperoleh pinjaman dari kreditur. Ini juga menyebabkan harta berubah, utang juga berubah. Kemudian membayar utang usaha. Ini juga akan terjadi perubahan harta dengan utang. Berikutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal, bisa dilihat dalam 2 sebab. Di antaranya, adanya investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Ini akan mengakibatkan adanya perubahan harta dan juga perubahan modal. Kemudian yang kedua, ketika memperoleh pendapatan, juga akan terjadi perubahan harta dengan modal itu sendiri. Baik, kita masuk pada pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Pertama, ada namanya penyetoran modal. Pada 1 Maret tahun 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Nah, di sini akan terjadi perubahan harta dan perubahan modal. Kita lihat, harta berupa kas bertambah sebesar 150 juta. Kemudian modal juga berubah karena sebab ada invest atau penyetoran modal dari Ibu Dewi pada perusahaannya, sehingga modal juga berubah untuk perusahaan itu 150 juta. Kemudian yang kedua, pembayaran sewa. Untuk pembayaran sewa, kita lihat ketika Ibu Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha, ya, sebesar 35 juta selama 1 tahun. Ini akan juga terjadi adanya perubahan pada harta dan juga pada modal. Kita lihat perubahan pada harta, terjadi adanya pengurangan senilai 35 juta untuk kas karena untuk membayar sewaan ruko, ya, sehingga kemudian sewaannya yang dibayar di muka bernilai 35 juta. Maka kemudian modalnya ini sama dengan
nol, ya. Artinya terjadi pengurangan, ya. Nah, di sini saldo akhirnya kita lihat ketika kas berkurang 115 juta, ya. Saldo akhirnya kita lihat 150 juta dikurangi 35 juta sehingga menjadi 115 juta. Ditambah dengan sewa dibayar di muka yaitu sebesar 35 juta. Maka akan juga nilainya sama dengan modal itu yang masih tetap senilai 150 juta. Kalau di sini terjadi perubahan dalam kelompok harta saja. Kemudian kita lihat kalau terjadi pembelian peralatan. Nah, ini pada transaksi yang ketiga. Ketika terjadi pembelian peralatan, Ibu Dewi umpamanya membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Nah, di sini akan terjadi perubahan dalam harta, ya, dan juga dalam utang, ya. Terjadi perubahan untuk kelompok harta. Yang terjadi perubahan adalah bertambahnya peralatan sebesar 40 juta dan bertambahnya utang sebesar 40 juta. Maka kemudian nilai pada kelompok harta yang sama dengan utang ditambah modal berubah. Untuk harta nilainya 115 juta ditambah 35 juta, ya, kemudian ditambah 40 juta, maka nilainya sebesar 190 juta. Begitupun untuk kelompok utang yang ditambah modal. Maka 40 juta ditambah 150 juta bernilai 190 juta. Kemudian untuk transaksi yang keempat terjadi pembelian perlengkapan. Bagaimana ketika terjadi pembelian perlengkapan? Ibu Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Ini juga akan terjadi perubahan harta, ya, dan juga perubahan berkenaan dengan perubahan harta karena sebab pembelian perlengkapan. Kita lihat karena pembeliannya secara tunai, maka untuk kelompok harta untuk kas berkurang sebesar 12 juta. Ya. Dan sementara untuk perlengkapan itu bertambah senilai 12 juta. Maka ketika dimasukkan dalam rumus persamaan dasar akuntansinya, di mana harta adalah sama dengan utang ditambah modal, saldo akhirnya kita lihat 103 juta ditambah 12 juta. Mohon maaf, saya ulang. Untuk saldo akhirnya kas 103 juta, ya, kemudian perlengkapan 12 juta ditambah sewa dibayar di muka 35 juta ditambah peralatan 40 juta. Ini untuk akun harta. Maka akan bernilai sama dengan utang yang 40 juta ditambah 150 juta. Sama-sama nilainya adalah 190 juta. Barangkali itu sebagai pengenalan pencatatan akuntansi untuk menghitung persamaan dasar akuntansi melalui 4 model kejadian transaksi. Dan insya Allah kalian bisa memahaminya. Tinggal bagaimana kalian mencoba kembali mencatat ulang apa yang disampaikan dalam materi ini. Dan juga kemudian perbanyak latihan bagaimana cara membuat persamaan dasar akuntansi. Barangkali itu saja yang perlu disampaikan. Dan berkenaan dengan pengumpulan tugas baik mencatat ulang materi ataupun juga tugas-tugas yang lain sebelumnya, insya Allah nanti akan disampaikan berdasarkan instruksi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.